Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti ada 16 siswa yang hadir pada hari ini ya. Nah, sebelum menuju pembahasan materi mengenai fisika inti, saya akan menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan pengertian nukleon. Kedua, menjelaskan konsep partikel penyusun inti atom. Ketiga, membedakan dan menghitung nomor atom dan juga nomor massa. Keempat, menjelaskan dan mengklasifikasikan konsep beserta unsur isotop, isoton, dan isobar pada atom. Kelima, menjelaskan pengertian defek massa. Dan yang terakhir atau yang keenam, menghitung dan memahami kesetaraan massa dan energi pada konsep energi ikat inti. Nah, sebagai pengantar untuk materi pada hari ini, kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian. Nah, saya akan memberikan beberapa soal sebagai pengantar, ya bisa disebut sebagai soal pretest. Nah, kalian bisa mengerjakannya dalam waktu 10 menit. Ini soal pretestnya, nanti dibagikan, boleh salah satu membagikannya. Waktu pengerjaan pretest adalah 10 menit. Nah, setelah kalian mengerjakan soal-soal pretest, kan kalian mempunyai gambaran mengenai materi apa yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian, saya akan menayangkan sebuah video mengenai struktur inti atom. Nanti, kalian bisa mencatat poin-poin penting yang ada pada video tersebut untuk pembelajaran kalian. Nah, sudah ya, kalian sudah mencatat apa poin-poin penting yang kalian dapat dari video yang telah saya tayangkan. Kemudian, saya sebagai guru di sini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kan ini ada 16 anak, jadi nanti kita bagi menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Dan pengelompokannya itu kalian bisa berhitung 1 sampai 4. Untuk yang mendapat poin genap berkelompok dengan angka genap. Untuk yang mendapat angka ganjil berkelompok dengan angka ganjil. Begitu, paham? Ya, baiklah kalau paham.
Nah, semua sudah mendapat kelompok kan? Ya, jadi agar kalian tahu bagaimana sistem diskusinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada kelompok itu ada dua macam kelompok. Yang pertama adalah kelompok asal dan juga ada kelompok ahli. Nah, kelompok asal itu tugasnya adalah mempelajari materi yang telah disampaikan guru kepada kelompok ahli. Lalu kelompok ahli tersebut menjelaskan kepada kelompok asal. Sedangkan untuk kelompok ahli itu bertugas mempelajari dan juga mendalami topik yang telah dibagikan dari guru kepada kelompok asal. Begitu ya, sudah paham kan? Baik. Kemudian kalian bisa berkelompok sekarang lalu mendiskusikan apa yang telah saya bagikan kepada kalian tentang materi-materinya. Sembari kalian berdiskusi dengan kelompok ahli dan juga nantinya akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan apa yang telah kalian dapat, saya di sini akan mengamati kalian dan akan menilai afektif kalian dan keaktifan kalian dalam itu bertanya ataupun mempresentasikan ataupun menanggapi pertanyaan dari teman yang lain. Nah, sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, kita bahas sedikit ya mengenai fisika inti. Nah, pada tujuannya kan kita ada hal untuk mengetahui pengertian nukleon dan juga ada menjelaskan konsep partikel penyusun inti atom gitu dan lain sebagainya sampai tujuan yang terakhir. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi bahwa dalam pembelajaran inti atom ini kita tidak hanya belajar mengenai apa itu atom, apa itu inti atom, namun kita juga mempelajari inti apa saja yang menjadi penyusun partikel pada inti atom, yang mana itu ada neutron, ada proton, dan juga ada elektron. Dan di situ juga nanti kita akan mengetahui lebih luas bagaimana isotop, isoton, dan isobar. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, saya akan membagikan soal yang sama lagi, yaitu untuk menjadi soal post test. Namun soalnya masih sama dengan soal yang pretest tadi. Silahkan dikerjakan. Di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bisa angkat tangan? Oke, baik Budi. Kamu bisa menyampaikannya. Apa itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, betul, tepat sekali. Di sini saya akan menambahkan sedikit ya mengenai kesimpulan yang telah Budi sampaikan. Jadi, kesimpulannya yaitu memang benar teori perkembangan atom itu terbagi menjadi 4 teori. Untuk yang pertama ada teori Thomson, ada teori Rutherford, dan ada teori Dalton, ada teori Bohr. Yang mana teori Thomson itu menjelaskan bahwa atom merupakan bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, sedangkan pada teori Rutherford dinyatakan bahwa semua atom itu bermuatan positif, namun sebagian masanya atom berkonsentrasi di ruang yang sangat kecil atau yang biasa dinamakan inti atom. Nah, kemudian untuk yang teori Dalton itu menyatakan bahwa materi pada atom tidak dapat dibagi lagi. Hal ini dikarenakan karena partikel pada atom menurut teori Dalton itu sangatlah kecil, jadi tidak bisa dibagi lagi. Kemudian adalah teori Bohr. Nah, pada teori ini dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran kecil yang bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, dan elektron yang mengelilingi itu mempunyai orbit. Selain itu juga inti atom terdiri dari neutron, elektron, dan juga proton. Proton itu yang bermuatan positif, neutron yang
bermuatan netral dan elektron yang bermuatan negatif. Struktur inti atom itu ada 3. Yang pertama, partikel penyusun inti yang terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian ada bentuk, ukuran, dan gaya inti, massa atom, dan juga energi ikat inti, yang mana pada energi ikat inti ini kita bisa memahami kesetaraan massa dan juga energi. Nah, mari kita beri applause kepada Budi yang telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya juga memiliki penugasan untuk kalian berupa 5 soal, yang mana nanti ini bisa kalian fotokopi ataupun nanti bisa perwakilan sekretaris untuk menuliskannya di papan tulis, dan kalian bisa menulisnya di buku tugas kalian. Saya beritahukan juga kepada kalian bahwa materi yang akan kita bahas minggu depan adalah mengenai radioaktivitas. Jadi, kalian bisa mempelajarinya di rumah, karena dari saya setiap awal sebelum memulai pembahasan materi pada pembelajaran hari berikutnya, saya akan mengadakan pretest dan juga post-test. Jadi, jangan lupa kalian untuk mempelajarinya. Dan ini ada lembar penilaian diri dan juga penilaian teman sebaya. Nanti kalian bisa mengisinya. Kemudian, jika sudah mengisi, kalian bisa mengumpulkannya ke meja saya. Nanti pengumpulannya bisa perwakilan, tidak apa-apa. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa mempelajari materi yang akan dibahas di minggu depan. Tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.